Mari kita membaca Efesus pasal yang kelima, ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Halo ibu-ibu sekalian, apakah mudah bagi ibu untuk menaati ayat ini? Taat kepada suami seperti kepada Kristus Yesus, tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Yesus Kristus tidak akan jadi masalah jika seorang istri adalah seseorang yang bisa menerima apa adanya, tidak macam-macam, tidak punya penghasilan, berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, apalagi jika suami cukup ideal, bertanggung jawab, mapan, dan cakap di dalam kepemimpinan keluarga. Tetapi menjadi berbeda, menjadi sangat-sangat sulit untuk diimplementasikan ayat ini jika seorang suami terasa kurang ideal, lemah di sana, lemah di situ, dan terlebih-lebih jika sang istri ternyata seorang yang sangat mandiri secara finansial, berasal dari keluarga yang mapan, terhormat, mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dari suami, dan status sosialnya pun lebih baik, lebih terhormat daripada suaminya. Kondisi-kondisi seperti ini akan membuat seorang wanita, seorang istri mengalami kesulitan yang serius untuk mengimplementasikan firman, menghormati suaminya sendiri. Nah, sekalian, selama ini kita selalu berkesan bahwa Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 23 adalah ayat khusus yang ditujukan kepada kaum istri. Tetapi sebetulnya tidak, saudara. Sebab di bagian tengah ayat ini dikatakan bahwa pria adalah kepala istri. Nah, persoalannya adalah apakah seorang suami telah menjadi kepala dari istri? Nah, untuk bisa dihormati, ditaati oleh istrinya, maka seorang suami terlebih dahulu harus menjadi kepala dari istri, kepala di dalam rumah tangganya. Karena itu pertanyaan saya untuk kaum pria pada saat ini adalah, halo bapak-bapak, apakah saudara sekalian ingin ditaati oleh istri? Pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudara sudah menjalankan peran dan fungsi sebagai kepala istri secara konsisten? Jika seorang pria bisa berperan sebagai kepala keluarga secara fungsional dengan baik dan benar, maka ia pasti akan dihormati, ditaati oleh istrinya. Tetapi jika kepemimpinannya sangat-sangat lemah, bermasalah, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Justru suamilah yang kemudian patuh kepada istri. Dan pada akhirnya perkataan istri menjadi sabda ilahi, mesti dituruti dan tidak boleh dilanggar oleh sang suami. Di dalam sebuah keluarga Kristen, berdasarkan pengajaran Alkitab, seharusnya suami berada dalam posisi sebagai orang yang dominan dalam kepemimpinan. Aturan ini tidak boleh diputar balik sehingga istri yang dominan di dalam kepemimpinan, sedangkan suami menjadi orang yang lemah ataupun submisif. Di sini yang saya maksud dengan submisif adalah kebalikan dari dominan, saudara. Sebab di dunia psikologi, orang-orang yang berperilaku submisif itu cenderung kurang positif. Karena orang yang submisif atau submisif biasanya dikatakan suka mengalah, bahkan membiarkan haknya diabaikan oleh orang lain. Dan dia sangat-sangat mementingkan kebutuhan orang lain, mengorbankan kebutuhan dirinya sendiri. Suka menolong tanpa pamrih. Itu adalah ciri orang yang submisif. Para psikolog lebih menyarankan orang-orang yang berperilaku asertif. Asertif adalah orang yang
memperhatikan dirinya, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Dia memperhatikan hak orang lain, sekaligus juga memperhatikan hak dirinya sendiri. Nah, saat ini saya tidak sedang mempersoalkan makna asertif maupun submisif dalam konteks seperti itu. Tuhan menentukan bahwa pria adalah pemimpin di dalam sebuah rumah tangga. Dan wanita adalah seorang penolong yang sepadan. Namun tidak jarang karena alasan tertentu, seorang istri malah menempatkan dirinya sebagai kepala atas rumah tangganya sendiri. Nah, istri inilah yang mengambil segala keputusan. Nah, ibu-ibu, apakah Anda sebagai orang yang dominan di dalam rumah tangga Anda? Dan kaum pria, perhatikan dengan seksama beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berikut ini untuk mengecek apakah saudara-saudara termasuk orang yang dominan atau tidak. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kaum wanita, tapi kaum pria bisa menyimak apakah Anda termasuk yang dominan atau tidak. Yang pertama, apakah Anda selalu menghormati suami dan menghargai setiap keputusannya? Dan bapak-bapak, apakah keputusan saudara dihargai oleh istri? Yang kedua, apakah kemauan Anda selalu dituruti oleh suami? Karena Anda sering memberikan ancaman, bapak-bapak. Apakah istri selalu memaksakan kehendak dan Anda selalu menurutinya? Ketiga, apakah suami sering diam dan mengalah? Saudara-saudara kaum pria sering mengalah? Yang keempat adalah, apakah Anda merasa marah jika keinginan Anda tidak dituruti oleh suami? Kelima, apakah Anda sering memberikan perintah kepada suami? Halo kaum pria, apakah Anda sering menerima perintah dari istri Anda? Keenam, jika membutuhkan sesuatu, apakah suami Anda harus memohon-mohon kepada Anda? Ketujuh, apakah segala sesuatu yang dilakukan oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari Anda, istrinya? Kedelapan, untuk urusan pekerjaan, katakanlah dinas keluar kota, apakah Anda, ibu-ibu, merasa perlu mendapatkan persetujuan dari suami Anda? Kesembilan, jika suami tidak setuju sesuatu hal, apakah ibu-ibu masih tetap ngotot melakukannya? Kesepuluh, apakah Anda, ibu-ibu, merasa lebih pintar daripada suami dan karena itu selalu merasa lebih benar daripada suami? Kesebelas, saat membuat perencanaan, apakah Anda, hai istri-istri, yang memutuskan segala sesuatunya? Ke-12, apakah semua penghasilan dari suami mesti disetor kepada istri? Dan uang harian itu dijatah oleh istri. Terakhir, apakah Anda, ibu-ibu, membuat larangan-larangan yang harus dituruti oleh suami Anda? 13 pertanyaan ini, jika Anda simak dengan baik-baik, Anda akan mendapatkan petunjuk. Apakah Anda termasuk orang yang dominan atau tidak? Seharusnya setiap istri yang membaca Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 23 akan secara otomatis menempatkan dirinya berada di bawah otoritas suaminya. Seorang suami harus lebih dominan di dalam kepemimpinan. Akan tetapi jika seorang suami tidak menjalankan fungsi dengan maksimal, maka kedudukannya sebagai kepala bisa saja diambil alih oleh istrinya sendiri. Bolehkah kepala keluarga dipimpin oleh seorang istri? Sekarang mari pikirkan dua pertanyaan kritis berikut ini. Satu, kata Alkitab, pria adalah kepala keluarga, kepala istri. Dan jika nyatanya seorang istri mendominasi suaminya, misalnya mengatur-atur suaminya, bolehkah dikatakan bahwa istri tersebut telah melakukan
tindakan kudeta atau merebut otoritas dari suaminya. Yang kedua, seorang istri yang dominan dan tidak mau mendengarkan suaminya, apakah bisa menaati Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 23? Tidak mungkin, saudara. Tetapi terkadang seorang istri tidak bisa dipersalahkan begitu saja. Sebab pada kenyataannya ada juga suami yang memang membiarkan otoritasnya diambil alih oleh istrinya sendiri. Ada juga kasus di mana suami meminta istrinya memutuskan sesuatu untuk kepentingan keluarganya. Dan akhirnya otoritas yang dipinjamkan itu melekat kepada istrinya. Seorang pria memberitahukan pada saya bahwa jika istri lebih dominan di rumah, bukan berarti pria, suami takut kepada istri. Sebab pembawaan tiap orang berbeda-beda. Pembawaan tiap orang pasti berbeda-beda. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa cara kita menjalankan rumah tangga kita, itu sebagian besar kita tiru dari gaya kepemimpinan orang tua kita. Seorang ibu yang dominan berpotensi menulari sikap tersebut kepada anak perempuannya untuk akhirnya melakukan hal yang sama kepada suaminya. Karena mungkin si putri berpikir memang seharusnya begitu. Wanita harus lebih perkasa, menaklukkan laki-laki. Sedangkan anak laki-laki mungkin merasa tidak apa-apa, didominasi oleh istri. Sebab tercontoh keluarga yang dia alami seumur hidupnya hingga dewasa. Sebetulnya saudara, bagaimanapun pembawaan seseorang, jika ia adalah pria dan begitu dia menikah, maka ia seharusnya menjadi kepala dari istri. Satu hal yang mesti dipahami oleh kita bersama, yaitu bahwa konsep menjadi kepala itu bukanlah dalam pengertian seperti seorang raja yang menaklukkan sebuah kerajaan dan kemudian menjajah kerajaan itu. Bukankah ketika dua orang memutuskan menikah, tidak didahului dengan perebutan kekuasaan, di mana salah satunya dikalahkan dan kemudian yang dikalahkan dikuasai oleh yang menang? Tidak ada demikian, bukan? Suami sebagai kepala lebih bermakna sebagai pembimbing dan tanggung jawab. Saudara sekalian, seorang suami yang submisif, yang lemah, pada gilirannya akan didominasi oleh istrinya. Nah, jika sudah demikian, maka seorang suami akan sulit untuk bisa dihormati, ditaati oleh istrinya. Dan jika kondisi ini terus berlangsung, maka keluarga ini tidak akan menjadi keluarga yang maksimal seperti yang Tuhan rancangkan. Terus kalian, hierarki yang Tuhan ciptakan sesuatu yang sangat unik. Pria diciptakan oleh Allah dalam rangka menjadi pemimpin dalam keluarga. Sedangkan wanita diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolong yang sepadan bagi sang pemimpin di dalam keluarga masing-masing. Pria dan wanita mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Allah telah memperlengkapi berbagai fitur sesuai dengan kapasitas sebagai pria maupun wanita. Sangat menarik, di dalam kompasiana.com, Rahayu Setiawati Damani membeberkan perbedaan kaum pria dan wanita berdasarkan peran. Dikatakan bahwa rata-rata kaum pria mempunyai 50% tenaga kasar daripada wanita. Itu yang membuat seorang pria lebih kuat daripada wanita. Pria diciptakan dengan naluri untuk melindungi. Pria makhluk yang sangat rasional. Ini dibutuhkan karena sebagai pemimpin dia harus mencari solusi yang tepat atas masalah-masalah yang muncul. Sedangkan wanita dirancang sebagai penolong yang sepadan, diberikan fitur-fitur khusus untuk memperlengkapi dirinya sebagai penolong yang sepadan. Wanita dirancang dengan naluri kasih sayang yang sangat-sangat luar biasa.
sehingga ia mampu menjalin relasi emosional serta kedekatan yang intim dengan anak-anaknya. Nah, rupanya sel-sel kerucut pada bola mata wanita yang berfungsi untuk membedakan warna-warni itu jumlahnya lebih banyak daripada kaum pria. Dengan kemampuan seperti itu, dikatakan wanita sangat detail dan mengenali kombinasi warna-warna dengan lebih baik. Kelebihan ini diberikan oleh Tuhan kepada wanita karena ia dirancang sejak awal untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan estetika. Ini bagus buat dekor-dekor dan merapikan rumah tangga. Berikutnya dikatakan bahwa Tuhan membekali wanita dengan kemampuan verbal berkata-kata yang sangat-sangat luar biasa. Sebabnya dikatakan kaum wanita cenderung lebih cerewet. Nah, kemampuan berkomunikasi ini sejatinya diberikan untuk mendukung peran pria. Seperti itu rupanya, saudara. Karena posisinya sebagai penolong yang sepadan, maka wanita diberikan karunia untuk berkata-kata kepada suaminya sebelum sang suami, kepala rumah tangga, membuat keputusan. Dan kemampuan berkomunikasi yang baik pada kaum wanita juga memberikan andil yang besar bagi komunikasi antara ibu dan anak-anaknya. Satu hal yang istimewa, wanita mempunyai intuisi yang sangat peka dan tidak dimiliki oleh kaum pria. Perasaan halus seperti ini membuat wanita sangat peka terhadap tangisan bayi dan sangat sensitif terhadap perubahan anak maupun suaminya. Tuhan memperlengkapi wanita dengan hormon oksitosin yang membuat dia senang untuk disentuh dan senang untuk menyentuh. Sifat ini tentu sangat disukai oleh anak-anak karena mendapatkan belayan dari seorang ibu. Seorang suami bisa saja menjalankan peran sebagai pengurus rumah tangga, dan istri juga bisa menjadi kepala, menjadi pemimpin. Namun hasilnya pasti berbeda, saudara, karena masing-masing telah diberikan fitur dan kemampuan yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, sebaik apapun seorang ibu tidak akan bisa menjalankan peran sebagai seorang pria. Begitupun sebaliknya, sesempurna apapun seorang pria di depan anak-anaknya, dia tidak mungkin bisa menggantikan figur seorang ibu bagi anak-anaknya. Nah, saudara sekalian, rupanya di dalam pria ada fitur-fitur yang dirancang oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan di dalam diri wanita, Allah meletakkan fitur-fitur yang dirancang dan yang bisa digunakan untuk menjadi perawat bagi anak-anak di rumah tangganya. Dengan demikian, sebetulnya pria dan wanita diciptakan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi satu sama lainnya. Sekarang bagaimana jika seorang wanita terlanjur menjadi seorang yang sangat dominan, sedangkan seorang pria yang seharusnya menjadi kepala tetapi lemah di dalam leadership? Nah, kaum wanita sekalian, jika suami Anda ada seorang yang kurang tegas, pemalu dan kurang pandai mengambil keputusan, suami Anda, suami ibu-ibu tetap adalah seorang pemimpin. Jangan sekali-kali mengejek, merendahkan suami di depan anak-anak, di depan keluarga besar, ataupun di hadapan jemaat. Karena pria telah memiliki fitur sebagai seorang pemimpin, dia berpotensi untuk menjadi pemimpin dengan kapasitas tertentu sejauh dia mendapatkan rangsangan dan dorongan-dorongan dari istrinya, dan bukan sebaliknya mengambil otoritasnya sebagai kepala keluarga. Istri mesti menyadari hal ini, dan dia tidak boleh mengambil otoritas dari suaminya. Jadi dalam hal ini, istri harus memberikan dorongan, motivasi kepada suami untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang pemimpin, alih-alih mengambil otoritasnya sebagai kepala keluarga. Sebaliknya, jika istri mengendalikan suami, maka bakat atau fitur-fitur di dalam dirinya
yang berpotensi menjadi pemimpin itu pada akhirnya tidak berkembang, bahkan mungkin lenyap untuk selamanya. Saudara, saran yang sangat baik adalah jika suami belum menjadi pemimpin yang baik, jangan sekali-sekali merendahkan derajatnya dengan cara merampas otoritasnya. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kaum wanita yang merasa lebih superior daripada suaminya. Nah, dalam konteks seperti ini, kaum wanita diminta untuk memberikan dorongan-dorongan kecil sehingga pada akhirnya suami akan belajar untuk menjadi kepala keluarga yang lebih maksimal. Dan jika selama ini ibu-ibu duduk di kursi pilot, sudah waktunya untuk pindah tempat duduk. Biarkan suami kembali ke kursi pilot dan ibu-ibu duduk dengan manis di kursi kopilot. Perhatikan dengan sesama, ini bukan persoalan menang ataupun kalah. Tapi ini persoalan taat atau tidak taat kepada firman Allah. Akan menjadi sebuah keberhasilan yang luar biasa bagi seorang wanita jika ia berhasil membantu suaminya menjadi seorang pemimpin yang terhormat di dalam rumah tangganya. Apa yang menjadi dampak negatif dari kepemimpinan yang terbalik? Di dalam banyak kasus dikatakan suami merasa terjajah oleh istrinya sendiri. Sebaliknya juga ada kasus di mana pria menjadi keenakan. Sebab dengan beralihnya otoritas, maka beralih pula tanggung jawab. Sehingga pada akhirnya pria seperti itu tidak pernah mandiri. Dia malah bergantung kepada istrinya. Dia merasa nyaman dengan seperti itu. Padahal itu gaya hidup yang tidak sehat, tidak alkitabiah. Saudara sekalian, jika perkataan seorang pria sering dibantah, maka lama-kelamaan dia tidak akan berani secara aktif mengambil keputusan untuk kepentingan keluarganya sendiri. Biasanya kaum pria yang lemah seperti itu akan berkata, terserah mama saja. Terus kalian, keluarga yang didominasi oleh seorang wanita sebagai pemimpin juga berpotensi menyebabkan anak-anak kehilangan figur dari seorang ayah atau seorang pria di dalam kepemimpinan keluarga. Sosok ayah sebagai seorang pengayom, pengambil keputusan, dan seorang pemimpin yang baik itu tidak akan muncul di dalam keluarga yang didominasi oleh ibunya sendiri. Dan kondisi yang sama akan membuka peluang bagi generasi berikutnya untuk mengulangi mata rantai yang sama. Seperti yang diuraikan tadi. Wanita akan mendominasi oleh suaminya. Sedangkan anak laki-laki kita akan dikuasai oleh menantu perempuan kita. Tapi jangan lupa, ekses yang muncul adalah jika seorang istri mendominasi sedemikian rupa sehingga suaminya merasa teraniaya, maka ada kondisi tertentu yang bisa menyebabkan anak-anak merasa berbelas kasihan kepada bapaknya dan sehingga mereka membenci kepada ibunya yang dinilai melakukan hal-hal yang keterlaluan. Jelas dikatakan bahwa pria yang didominasi oleh wanita, istrinya sendiri, itu akan mempunyai batin yang tertekan. Dan ini berpeluang membuatnya kehilangan harga diri, menjadi minder, pesimis. Dan kondisi ini jika berlangsung untuk jangka panjang, sangat besar pengaruhnya kepada kesehatan jiwanya. Bahkan dilaporkan di dalam banyak kasus, kaum pria yang teraniaya seperti itu pada akhirnya akan mengalami kelemahan di dalam hal libido mereka juga. Sedangkan efek yang paling buruk dari itu semua adalah jika seorang pria tidak mempunyai tingkat kerohanian yang prima, maka kemungkinan untuk menyeleweng sangat-sangat terbuka.
Mengapa seorang istri dituntut untuk taat kepada suaminya seperti kepada Kristus? Ketaatan seperti apakah yang harusnya dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya? Yang pertama, saudara, menghargai hierarki yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Ketaatan seorang istri kepada suami bukanlah lantaran suami lebih senior, bukan karena lebih hebat di dalam intelektualitas, bukan karena suami lebih bijaksana daripada istrinya, bukan karena suami lebih dewasa di dalam hal spiritualitas daripada istrinya, bukan juga karena suami lebih galak, bukan pula suami dapat memenuhi segala kebutuhan material dari keluarga. Selanjutnya, bukan karena suami tidak ada cacatnya, semuanya sempurna. Tidak seperti itu. Jika hal-hal yang saya sebutkan itu dijadikan alasan untuk menghormati seorang suami, maka seorang suami yang berada di bawah standar itu tidak akan dihormati, tidak akan ditaati oleh istrinya sendiri. Di mana-mana orang-orang menuntut kesetaraan gender, emansipasi. Kita semua sepakat dalam hal ini, bahwa semua manusia setara di depan Allah. Akan tetapi jangan lupa saudara, selama kita di bumi ini, kita berada di dalam berbagai lembaga yang diciptakan untuk mengatur kesejahteraan dan kelangsungan hidup dari manusia itu sendiri. Nah, di dalam setiap lembaga pasti ada hierarkinya. Di tempat saudara bekerja juga ada hierarkinya, bukan? Ada atasan, ada bawahan. Atasan dan bawahan mempunyai fungsi dan peran yang berbeda-beda, mempunyai hak yang berbeda, termasuk rezekinya yang berbeda, saudara. Jadi saat seorang istri dituntut untuk taat kepada suami, itu bukan lantaran karena pria diciptakan lebih superior daripada wanita, bukan, saudara. Seperti mata Allah, lagi-lagi dikatakan semuanya sama di depan mata Allah. Jadi seorang istri taat kepada suami itu bukan karena tidak berdaya, lantaran ditaklukkan oleh suami, tapi semata-mata karena menghormati Allah, menghormati otoritas, menghormati lembaga yang telah dibentuk oleh Allah sendiri, yaitu keluarga yang seorang wanita ada di dalamnya. Sama seperti seorang tentara, meskipun komandan mungkin tidak lebih cakap daripada prajurit dan mungkin lebih junior daripada bawahannya, tapi semua prajurit yang ada di bawahnya menaruh hormat dan respek karena dia mempunyai otoritas sebagai seorang pemimpin, terlepas dari umur dan kemampuannya. Seorang wanita taat kepada suami karena itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terlepas dari hierarki yang diciptakan oleh Tuhan, bahwa wanita harus menghormati dan taat kepada suami, itu adalah firman Tuhan. Itu adalah perkataan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Ketaatan seperti apakah yang harus dimiliki oleh kaum wanita terhadap suaminya? Ketiga adalah ketaatan dalam kerendahan hati. Memiliki sikap submisif ataupun penurut adalah sikap yang manis yang semua pria sukai dari istrinya. Tetapi sifat penurut bagi orang tertentu, jika ia mempunyai posisi yang terhormat dan income yang besar, lebih besar dalam hal ini, itu dirasakan sebagai suatu perbuatan yang rendah. Turun satu derajat lagi, turun satu level lagi, itu berarti perilaku jongos ataupun budak. Seharusnya wanita Kristen tidak mempunyai pikiran seperti itu. Jika seorang wanita adalah seorang eksekutif di luar rumah, tapi tetap submisif, patuh kepada suami di rumahnya, maka sebetulnya wanita ini adalah wanita yang sangat rendah hati. Hebat. Ini adalah perilaku Yesus Kristus, seorang guru besar. Bahkan Allah yang mengambil rupa menjadi manusia, merendahkan dirinya lebih rendah daripada budak, mencuci kaki murid-muridnya. Ingat, di zaman itu seorang budak sekalipun
tidak diminta untuk mencuci kaki dari tuannya. Rendah hati. Seorang wanita yang super tetapi tetap submisif adalah wanita yang pandai menempatkan dirinya. Sekaligus seorang wanita yang taat asas, taat kepada pengaturan ilahi. Dia pandai menempatkan posisinya di bawah posisi suaminya. Sekalipun suaminya tidak lebih cakap daripada dirinya. Ini juga berarti bahwa wanita tersebut jauh lebih dewasa jika ia gagah di luar rumah, namun tetap lembut di dalam rumah tangganya. Seorang istri taat kepada suaminya adalah ketaatan berdasarkan asas taat karena siapa dan bukan taat karena apa. Salah satu aspek yang membuat seorang istri mengalami krisis di dalam menaati suami adalah karena kemandirian dan kemapanan dari seorang istri. Sebetulnya sah dan dibenarkan bagi seorang istri untuk memiliki penghasilan sendiri jika dirasakan penghasilan suami tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi satu hal yang harus diantisipasi adalah yaitu bahwa saat seorang istri telah mendapatkan posisi yang terhormat dan diikuti dengan income yang jauh melebihi suaminya, maka ia berpotensi menghadapi krisis ketaatan kepada suaminya. Tidak ada larangan bagi wanita untuk bisa mandiri secara finansial. Tapi yang tidak boleh adalah dengan banyaknya penghasilan, akhirnya timbul perasaan mandiri dan merasa sanggup hidup tanpa suami. Tapi sungguh nyata di dalam hidup ini, saudara, ada istri yang merasa kurang hormat dan tidak taat kepada suaminya gara-gara jabatan dan gaji yang lebih besar daripada suaminya. Dan situasi ini akan membuat keluarga berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman. Suatu hari sepasang suami istri masuk ke sebuah butik. Sang istri melihat sebuah gaun yang sangat mahal. Dia sangat tertarik dengan gaun itu. Tapi rupanya si suami setelah melihat gaun tersebut memberikan beberapa komentar dan intinya menunjukkan bahwa gaun itu tidak terlalu bagus, terlalu seksi, dan tidak pas untuk ukuran umurnya. Mendengar masukan dari suami, si istri naik pitam lalu berkata dengan ketus, Sudah. Jangan banyak komentar. Papa diam aja. Kalau aku suka, aku akan beli. Gak peduli Papa suka atau tidak. Lagian Mama pakai uang sendiri. Gak butuh uang Papa. Iya Bu, bagus banget. Kata pelayan toko sambil menyeringai. Sementara sang suami tertunduk lesu. Tidak terucap satu pun kata-kata. Dia melangkah dengan pelan meninggalkan toko dengan hati yang pedih dan menangis di dalam batinnya. Hatinya terbelah. Harga dirinya terinjak-injak oleh orang yang paling dekat di dalam hidupnya. Ini sungguh memprihatinkan, saudara. Dengan sikap seperti ini, sang istri telah menempatkan dirinya memiliki otoritas atas suaminya hanya karena ia mempunyai uang yang lebih banyak daripada suaminya. Jadi otoritasnya didapatkan dari uang yang dia hasilkan. Intinya uang telah membuat dirinya merasa lebih berkuasa atas suaminya. Dengan cara seperti itu, ia telah menempatkan suaminya lebih rendah daripada uang. Dan ia sendiri menempatkan dirinya di bawah pengaruh uang yang membuatnya kurang bisa menghargai. Yang membuat dirinya tidak bisa menghargai suaminya. Sebagai kepala keluarga, berdasarkan otoritas yang dari Allah, seorang istri Kristen
menaati, hormat kepada suaminya. Bukan karena ada apa, tapi karena siapa suaminya. Ada orang berkata, tahan lagi deh, dan suaminya pelan begitu. Tidak ada inisiatif. Boleh tidak saya ambil alih sebagai pemimpin di dalam keluarga saya? Boleh, tapi tunggu suami menghadap pencipta dulu. Semoga Tuhan menolong semua orang di antara kita, agar kita betul-betul menghargai lembaga pernikahan yang Tuhan ciptakan, yang di dalamnya ada otoritas yang telah diberikan oleh Allah. Pria, berlakulah sebagai kepala rumah tangga, dan istri, jadilah penolong yang sepadan, bukan perongrong yang berakhirnya mengacaukan bangunan keluarga yang Tuhan sedang bangun. Tuhan berkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang mengajari kami, menempatkan diri kami, baik pria sebagai kepala keluarga maupun istri sebagai penolong, dari kami untuk menempatkan diri kami di tempat yang pas yang Tuhan kehendaki. Sekiranya ada keluarga yang berada di dalam hierarki yang salah, Tuhan tolong agar kondisi itu segera berubah. Mampukanlah pria untuk menjadi pemimpin yang baik, dan rumah tangga akan tertata dengan baik oleh kehadiran seorang istri yang menjadi penolong yang sepadan dari seorang pria. Mampukan kaum pria untuk bertanggung jawab sebagai pemimpin, melakukan fungsi dan peran dengan baik dan elegan. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin.